Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 4 yang bernamakan tim Free of Cloud yang beranggotakan pertama ada Zidan Alvara dengan NIM 19830465, kemudian ada Muhammad Ilham Perdanto dengan NIM 19830421, kemudian ada Muhammad Aksel Alfandra dengan NIM 19830439, kemudian ada Ali Akbar Masmoroy dengan NIM 19830442, kemudian ada Edo Mahendra Syahputra dengan NIM 19830420, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Reza Bermadan dengan NIM 19830433. Nah, di sini kita menggunakan platform cloud Azure ya. Tapi di sini isinya GCP. Nah, untuk pengertian cloud computing yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ali Akbar Masmoroy. Silakan, Ali. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Jadi, cloud computing atau komputasi awan ialah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing ini memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Jadi pengguna juga tidak perlu menyiapkan platform maupun infrastruktur pendukung, melainkan hanya tinggal menggunakan platform-platform yang telah tersedia. Platform ini ada yang gratis maupun berbayar. Biasanya versi berbayar ini fitur-fitur yang dapat digunakan lebih banyak dan lebih lengkap. Dan di sini, di kelompok kami akan menggunakan platform milik Microsoft, yaitu Azure. Dan akan dipraktekkan oleh Zidani Alvara. Silahkan. Oke, di sini dengan menggunakan Microsoft Azure, saya akan membuat virtual machine ya. Silakan ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, karena harus punya akunnya dulu ya. Kalau mau bikin Microsoft mesin virtual di Azure ya. Pertama kita klik ini mesin virtual, lalu kita klik buat, pilih ini ya, buat baru. Ya, nunggu. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, awal dasar-dasaran ya. Yang pertama, karena akun saya basisnya student, jadi ya udah ini defaultnya. Ini nggak usah diubah. Baru, nah terus nama mesin virtualnya saya kasih nama praktikum. Kalau ini opsional ya, tapi karena posisinya ini di Asia Tenggara, jadi ya udahlah pilih Asia Tenggara aja. Tipe keamanannya pilih standar, versi Ubuntu-nya pilih versi 18 aja. Terus untuk memori kalau bisa yang paling murah ya, soalnya nggak terlalu banyak makan memori juga, dan juga biar nggak boros harga gitu. Soalnya kita nih dikasih sama Microsoft ini cuma $100 doang. Ngeklaimnya cuma $100 doang, sekitaran 1.400.000. Jadi harus ya hemat-hemat aja lah. Yang murah-murah aja, nggak nge-lag kok. Nah, terus untuk jenis autentikasi, pilih kata sandi. Nah, untuk nama pengguna, saya kasih nama satu bisa nggak? Nah, bisa. Namanya harus satu. Kata sandinya gaya baru malam 1. Ini juga sama ya, konfirmasi. Nah, terus untuk jenis port, kita milih HTTP sama HTTPS, kita centang semuanya ya. Selanjutnya yaitu kita ke disk. Untuk setelan jenis disk yang dipakai OS ya, jenisnya ini SSD premium ya.
Ini memang udah defaultnya, udah nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, selanjutnya ini jaringan ini nih. Nah, untuk jaringan ini kita geser ke bawah, terus kita centang nih RDP, remote desktop, apa sih P-nya lupa lah. Ini gitulah. Biar kita bisa konekin ke virtual machine yang ada di laptop kita, bukan yang ada di sini ya. Terus lanjut lagi ke manajemen. Kayaknya nggak usah ada yang diubah lagi ya. Terus tingkat lanjut, kayaknya nggak usah. Terus tetap, ini nggak usah. Habis itu kita tinjau dan buat. Bisa ditunggu ya. Nah, ini total harganya ya. Ini bukan pakai duit asli kok, pakai duit yang kita klaim pas daftar akun student kok. Jadi santai aja lah. Nah, bisa lihat ini ya, detailnya. Jenisnya apa, yang dipakai OS-nya apa, Linux apa, ukurannya berapa, jenis autentikasinya pakai kata sandi, penggunanya root, port yang digunakan ini. Nah, lalu kita buat. Ya, agak sedikit makan waktu ya. Nah, ini dia. Nah, di sini nih. Di pojok kanan atas. Nah, sambil nunggu nih. Ini agak lama nih ya. Sabar ya. Nih, lagi dibikin nih sumber daya resource-nya. Saya sambil nunggu. Ini agak sedikit lama ya. Lama ini. Ini aduh, lama banget. Terus habis ini misalnya sudah jadi, nah jadi nggak kayak kita menggunakan virtual machine yang di laptop ya. Ini tuh hanya sekedar berbasis cloud computing. Jadi kalau mau kita makainya itu harus pakai SSH dan juga harus terhubung ke internet, jangan lupa ya. Biar bisa makainya. Lama banget ya. Untungnya aja berhasil nih. Biasanya mah gagal. Mantap. Nah, sudah selesai ya. Sudah berhasil. Terus kita resource. Buka sumber daya. Ini bahasa Indonesia lagi. Sumber daya, aduh agak lama ya. Ini nama firmware-nya. Nah, kita geser ke sini. Set. Nah, ini yang penting nih. Ini kita udah dapat IP publiknya ya, yang kita buat gunakan untuk nyambung ke SSH. Ini udah jadi nih, udah jadi. Jadi kalau mau klik hubungkan. Nah, udah SSH. Nah, ini cara masukinnya di sini. Nah, untuk masalah nyambungin ke SSH-nya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ilham Pradanto ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSH. SSH atau Secure Shell adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. SSH merupakan pengembangan dari Telnet
yang sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak memiliki proses enkripsi. Dalam hal ini, koneksi yang ada di SSH sudah dienkripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enkripsi simetris, asimetris, dan hashing. Untuk konfigurasi SSH, kita menggunakan VM kali Linux. Kita masuk dulu ke VM-nya, login, masuk ke mode root. Habis itu kita bisa melihat kita bisa mengikuti petunjuk yang ada pada webnya tadi. Kita langsung saja masuk dengan komen SSH namanya tadi root 1 IP publiknya yang kita dapat tadi bisa dilihat pada web. Copy saja, kemudian bisa kita enter, tinggal pencet yes. Nah, kita masukkan password yang kita telah buat pada Azure-nya tadi, enter lagi. Nah, kita telah berhasil masuk ke Azure VM yang kita buat di awal tadi. Selanjutnya, kita akan membuat web server yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Axel Alifandra. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari web server. Fungsi dari web server adalah mengelola website yang telah online agar semuanya berjalan lancar. Web server berperan sebagai perantara antara mesin server dan klien. Web server menarik konten dari server pada setiap permintaan user dan mengirimkannya ke web. Tantangan terbesar dari web server adalah mengelola user web yang banyak dan berbeda-beda di waktu bersamaan. Masing-masing user meminta halaman yang berbeda-beda. Web server memproses file yang tertulis dalam berbagai bahasa pemrograman, seperti PHP, Python, Java, dan lain-lain. Cara kerja web server. Di sini kan kita menggunakan Apache. Jadi cara kerjanya adalah pada saat visitor loading halaman tertentu di website Anda, misalnya beranda utama atau tentang kami, browser visitor mengirimkan permintaan ke server Anda dan Apache mengirim jawabannya kembali dengan memuat semua file yang diminta, seperti teks, gambar, dan lain-lain. Server dan klien berkomunikasi melalui protokol HTTP, sementara Apache bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan komunikasi antara server dan klien. Apache pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Apache adalah open source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. Software yang andal dan stabil, patch keamanan yang terus-menerus diperbarui, fleksibel karena memiliki struktur berbasis modul, kemudian konfigurasi dan tidak sulit bagi pemula, lintas platform, atau dapat berfungsi baik di server Unix maupun Windows. Dapat digunakan di situs WordPress. Komunitasnya besar dan memudahkan pengguna jika menemukan masalah. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah terjadi gangguan pada performa jika suatu website menerima traffic dengan jumlah sangat tinggi. Terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke rentanannya keamanan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Mahendra. Di sini akan menjelaskan kesimpulannya. Komputasi awan. Komputasi awan adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, seperti desktop, komputer tablet, notebook, dan lain-lain. Komputasi awan bisa sebagai proses pengolahan komputasi data dengan bantuan jaringan internet untuk menyimpan kebutuhan informasi berskala besar. Jenis dari komputasi awan terbagi menjadi 4, yaitu private, public, community, dan hybrid cloud. Struktur dari komputasi awan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu komputer back-end, front-end, dan hybrid. Mungkin sekiranya cukup begitu saja. Dilanjut kepada Raja. Oke, bisa dilihat juga sekarang di layarnya Mas Zidan, lihat tadi Dan. Servernya. Nah ini ya hasilnya sudah dilihat. Nah cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.